Shalom Oma Opa, apa kabar Oma Opa hari ini? Puji nama Tuhan kalau kita boleh sampai di tahun 2022. Kita percaya semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita boleh melalui tahun 2021, Tuhan juga akan menyertai setiap kita di tahun 2022 ini. Mari sama-sama Oma Opa kita akan kembali beribadah sekalipun masih lewat Zoom. Tapi kita percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kalau kami boleh masuk Tuhan di tahun 2022, tahun yang baru Tuhan. Kami percaya tangan-Mu Tuhan yang terus menyertai setiap kami Tuhan. Engkau yang akan terus menolong setiap kami, memelihara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan tahun ini Tuhan kami juga meraih Tuhan kemenangan demi kemenangan Tuhan. Tangan-Mu dan gadamu itu Tuhan yang terus menyertai setiap kami Tuhan sepanjang tahun ini. Bahkan Tuhan kami berdoa Tuhan lewat ibadah online Zoom kami UMAS ini Tuhan kami percaya kuasa-Mu yang selalu menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau siapkan hati kami. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan hari ini Aba. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap Oma Opa yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Mari kita sama-sama angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari Om Opa sekali lagi katakan musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kami yakin Engkau memberkati setiap kami. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari Oma-Oma saja katakan musim akan selalu Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap musim hidup kami hari ini Tuhan selalu ada dalam tangan Tuhan. Amin. Kami bersyukur Tuhan buat hari-hari yang Tuhan beri dalam hidup kami Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan nyata dalam hidup kami sampai dengan hari ini Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan untuk sampai hari ini Tuhan. Sekalipun Tuhan kami harus melewati lembah-lembah kekelaman, sekalipun lembah-lembah air mata Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu yang selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau yang selalu menolong dan menjaga setiap kami Tuhan. Bahkan firman-Mu katakan sehelai di rambut kami Tuhan tidak akan terjatuh tanpa seizin-Mu Tuhan. Untuk itu hari ini Tuhan kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau katakan Tuhan Engkau baik Tuhan. Mari Oma Opa angkat tangan di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sekali lagi nyanyikan dengan iman. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin, amin. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Engkau yang selalu menolong Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari Om Opa kita sembah Dia. Biar musik angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Mari sembah Dia Om Opa. Bukankah Dia Allah yang setia sampai dengan hari ini? Bukankah Dia Allah yang menjaga setiap kita sampai dengan hari ini? Bukankah Dia Allah yang menjaga setiap kehidupan kita sampai dengan hari ini Om Opa? Mari bersyukur di hadapan Tuhan hari ini. Kalau kita boleh ada masuk tahun yang baru ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Mari bersyukur lebih lagi di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Abah. Mari Oma Opa yang sudah bisa berbahasa roh hari ini, mari mulai berbahasa roh. Terima kasih Tuhan. Mari dengan lembut sama-sama Oma Opa katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkan setiap kita. Dia mengenyangkanku dan pelihara
Allah yang mengenyangkan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sembah Dia, Oma Opa. Angkat suara kita di hadapan Tuhan hari ini sama-sama. Mari angkat penyembahan kita sama-sama hari ini. Yesus, Kau menyembahmu Tuhan. Mari terus angkat suara kita di hadapan Tuhan hari ini, Oma Opa. Mari sembah Dia. Kami menyembah Engkau Allah yang menjaga kami. Terus sembah Dia, mari sembah Dia. Kami menyembah terus mari sembah Dia. Mari memasuki tahun yang baru, mari berdoa, mari sembah. Kami bersyukur Tuhan hari-hari ini Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik atas setiap kami Tuhan. Kasih setiamu tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Berkat-Mu melimpah atas setiap kami. Berkat kesehatan, pemulihan menjadi bagian kami hari-hari ini Abah. Untuk itu hari ini kami bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Mari Om Opa sorak-sorai, haleluya. Haleluya. Mari Oma Opa yang ada di rumah-rumah boleh bangkit berdiri sama-sama. Kita mau menari bagi Tuhan. Kita mau menari, kita mau memuji, kita mau bersorak bagi Allah kita. Sebab Dia Tuhan yang baik. Tepuk tangan sama-sama. Terima kasih Tuhan. Mari Oma Opa mulai menari bagi Allah kita hari ini. Tepuk tangan sama-sama. Mari dengan iman katakan. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, Amin, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. amin. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Amin. Engkau baik, teramat Baik. Mari sama-sama Oma sekali lagi kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Dengan iman katakan. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. sungguh Engkau baik. Sungguh Engkau baik di dalam hidup. Mari angkat jempol Oma Opa katakan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Amin. Engkau baik, teramat baik. Mari katakan
baik. Yesus baik, teramat baik. Mari Om Opa lebih lagi katakan Yesus baik. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Sorak-sorai bagi Yesus yang baik, Tuhan yang baik. Berapa banyak Om Opa memasuki tahun yang baru, Tuhan memberkati setiap kita hari-hari ini. Boleh sorakan yes. Mari sama-sama kita menari bagi Allah kita yang dahsyat. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap kami diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari Om Opa katakan. Aku diberkati, Amin. aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, Amin. aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari Oma Opa lebih lagi kita mau menari bagi Tuhan hari ini. Oma Opa mari bangkit berdiri sama-sama. Dengan iman katakan. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Dia Allah yang sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari Oma Opa katakan. Aku diberkati, Amin. aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, Amin. aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Berapa banyak Oma Opa yang percaya Tuhan sedang memberkati kita. Tuhan sedang memberkati gereja kita. Tuhan bahkan sedang memberkati kota dan bangsa kita lewat kesembuhan demi kesembuhan yang sedang terjadi. Mari Oma Opa kita angkat syukur kita di hadapan Tuhan. Katakan sebab Allah sanggup. Sama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan. Katakan Sebab Allah sanggup amin. limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan dengan iman sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari Oma Opa menari katakan. Aku diberkati, Amin. aku dilimpahi, karena Allah sanggup Amin. untuk menyediakan. Aku diberkati, Amin. aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Mari katakan bagiku. kamu diberkati. Kamu diberkati, Kamu dilimpahi. kamu dilimpahi atas Allah sanggup Amin. untuk Mari katakan menyediakan. kamu diberkati. Kamu diberkati, Kamu dilimpahi. kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Beri sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Amin. Orang-orang yang diberkati Tuhan Oma Opa, beri tepuk tangan bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Mari Oma Opa silakan duduk kembali. Oma Opa yang ada di rumah-rumah, kita mau siapkan hati kita
Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Bahkan hari ini kita juga akan sehidangan dengan Tuhan lewat perjamuan kudus. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh lewati 2021 dengan penuh kemenangan demi kemenangan. Kami percaya Tuhan, waktu kami terus mengasihi-Mu Tuhan, Engkau juga akan memberikan kemenangan demi kemenangan Tuhan. Sekalipun Tuhan lewati lembah kekelam, sekalipun lewati lembah air mata, tapi kami percaya firman-Mu katakan, Engkau yang membela setiap kami Tuhan. Untuk itu kami mau lebih lagi mengatakan di hadapan, terima kasih Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Mari sama-sama katakan, ku tidak takut. Amin. Sebab Kau besertaku. Amin, amin. Ku tidak bimbang, Sebab Engkau Allahku. sebab Engkau Allahku. Amin, amin. Engkau meneguhkanku, Bahkan menolong. bahkan menolongku. Amin Tuhan. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari Oma Opa sambil angkat tangan katakan, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. amin. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku Kemenangan demi kemenangan. kemenangan. Mari Oma Opa lebih lagi nyanyikan di hadapan Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus memberiku kemenangan.
memberi. Yesus memberiku Kemenangan. kemenangan. Yesus memberi. Yesus memberiku Kesembuhan. kesembuhan. Yesus memberi. Yesus memberiku Kemenangan. kemenangan. Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Shalom Bapak Ibu, Opa Oma yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Saya mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru 2022. Saya berdoa dan saya percaya sukacita, damai sejahtera, dan mujizat Natal terus ada bersama kita sepanjang tahun 2022. Tema khotbah saya untuk saat ini adalah penyertaan Tuhan memasuki tahun 2022, memasuki tahun yang baru. Saya akan bacakan dari Ulangan 31 ayat 6. Firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sejak pandemi ini berlangsung sekitar 2 tahun yang lalu, saya melihat bahwa Tuhan mengizinkan kita untuk menjadi Kristen-Kristen yang praktek. Ya, untuk menguji iman kita. Dalam pergumulan, dalam tantangan, Tuhan mau kita bisa survive. Tuhan mau kita bisa bertahan. Tuhan mau kita mempraktekkan iman kita. Kalau misalnya selama ini ada berkat-berkat buat kita, ada janji-janji Tuhan yang begitu luar biasa. Tapi di masa pandemi ini Tuhan izinkan kita untuk masuk dalam pergumulan, untuk masuk dalam tantangan, ya, untuk masuk dalam ujian. Supaya kita tetap tegar, tetap berbeda dengan orang-orang sekitar kita. Nah, kita harus tetap mempunyai berkat, menjadi berkat buat orang lain di tengah-tengah suasana yang tidak menentu seperti saat ini. Ya. Nah, belum terlambat kalau saya berbicara mengenai makna Natal. Makna Natal untuk tahun ini saya merasa bahwa saat kita melihat perayaan Natal itu identik dengan hadiah, ya, identik dengan kado. Ya. Nah, makna Natal mengenai ini Tuhan berikan adalah bahwa kita mendapatkan hadiah yang terindah dari Tuhan, yaitu kelahiran Tuhan Yesus. Ya, di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga Tuhan mengaruniakan atau menghadiahkan atau memberikan kepada kita anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Bukankah itu adalah hadiah yang terindah? Hadiah yang terbaik dari Tuhan. Jadi saya berharap mungkin kalau kita tidak mendapatkan hadiah tahun ini, ya, biasa kita mendapatkan hadiah, jangan bersedih. Karena kita mendapatkan hadiah yang terbaik dari Tuhan. Amin. Nah, makna Natal selanjutnya adalah kalau kita melihat perayaan Natal itu pasti juga kita banyak melihat lampu-lampu Natal yang berkelap-kelip, ya, lampu Natal yang begitu indah yang kita lihat. Ya. Nah, Tuhan mau kita tetap menjadi terang dimanapun kita berada, dimanapun Opa dan Oma berada. Tuhan mau kita menjadi berkat buat orang lain. Ya, dalam pergumulan orang lain, dalam tantangan orang lain, kita tetap menjadi berkat. Berkat itu bukan hanya bicara mengenai materi. Ya, berkat itu bicara mengenai perkataan kita. Perkataan firman, perkataan yang menguatkan orang lain, itu adalah berkat buat orang lain. Ya. Dan juga berkat itu boleh bicara mengenai tingkah laku kita.
sikap kita. Ya, kalau sikap kita tetap semangat melayani Tuhan, ya, tetap punya roh yang berapi-api dalam melayani Tuhan, itu akan transfer ke orang lain. Orang lain akan melihat kita, oh dia berbeda, kita berbeda. Opa Oma tetap punya semangat, orang lain akan melihat, oh Opa Oma akan menjadi berkat buat orang lain. Ya, untuk anak cucu, untuk anak kita. Dan itu akan memberikan semangat buat mereka, buat orang-orang di sekitar kita. Ya. Oleh karenanya Tuhan mau kita tetap menjadi terang. Apapun keadaan kita, dimanapun kita, dan kapanpun kita tetap menjadi terang. Ya. Apapun keadaan kita, baik kita dalam pergumulan, baik kita dalam tantangan, baik kita dalam ujian, kita tetap menjadi berkat buat orang lain. Ya. Nah, di tahun 2021 ini kita telah melewatinya dengan begitu baik. Saya rasa kita tidak berkekurangan karena pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Itu penyertaan Tuhan ada selalu bersama kita. Immanuel. Allah menyertai kita. Allah membuktikan bahwa Dia ada. Dia tetap menyertai kita. Dia tetap memelihara kehidupan kita sampai dengan saat ini. Kalau saya melihat, ya, ada beberapa teman, mungkin beberapa saudara kita, ya, yang tidak bisa melalui masuk tahun 2022. Mereka sudah dipanggil Tuhan. Berarti tugas mereka sudah selesai. Nah, sekarang kita yang diizinkan Tuhan untuk masuk tahun 2022, berarti tugas kita belum selesai. Tugas opa, oma, saudara sekalian belum selesai. Kita terus menjadi berkat buat orang lain. Allah tetap menyertai kita semua untuk masuk tahun 2022. Nah, Tuhan datang ke dunia ini, lahir sebagai manusia, itu untuk apa? Pasti ada tujuannya. Ya. Manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut, mati, dan tempatnya di neraka. Nah, tapi Immanuel, sekali lagi, Allah menyertai kita. Ya. Yesus menyelamatkan kita. Ya. Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena kita. Dia mati karena dosa-dosa kita. Nah, dari kematian Tuhan Yesus yang menggantikan kita, apa yang terjadi dengan kita? Yang pertama, dosa kita ditanggungnya. Seperti yang saya katakan tadi di awal, Tuhan Yesus adalah hadiah yang terindah buat kita. Karena Dia menanggung segala dosa kita. Yang kedua, penyakit kita lah yang ditanggungnya. Mungkin kita masih dalam keadaan sakit saat ini. Ya. Mungkin ada saudara sekalian atau opa oma yang habis stroke. Ya. Ada diabetes, mungkin sakit jantung. Ya. Itu semua adalah sakit dari jasmani kita. Tapi saya mau beritahu bahwa kabar baiknya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Ya. Yang ketiga adalah kesengsaraan kita dipikulnya. Saya percaya masih ada dari sebagian kita juga yang bergumul, ya, menghadapi tantangan dalam masa-masa pandemi ini. Kesengsaraan itu yang dipikul oleh Tuhan. Tuhan membantu memikul tantangan kita, pergumulan kita, pergumulan opa dan oma. Ya, pergumulan saudara sekalian, pergumulan saudara dan saya. Ya. Dan yang keempat, dari kematian Tuhan Yesus adalah bilur-bilurnya kita disembuhkan. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Saya teringat kejadian saya yang saya alami tiga tahun yang lalu. Ya, di mana saya diizinkan Tuhan untuk mengalami sakit sehingga saya tidak bisa berjalan selama 4 bulan. Saya harus bed rest, ya, di mana dengkul saya sebelah kiri itu bengkak, ya, dan mata kaki saya sebelah kanan itu juga bengkak. Ya. Dokter memvonis itu rheumatoid arthritis namanya. Nah, dengkul yang bengkak itu begitu sakitnya sehingga saya tidak bisa berjalan. Sampai ada cairan dalam dengkul itu yang harus
sedot keluar cairan itu 2 kali. Ya. Nah, saya tidak bisa berjalan selama 4 bulan. Nah, saya bertanya, saya sudah pelayanan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Ya, apa maksud Tuhan? Tadi saya mau katakan, apapun itu, Tuhan punya tujuan. Ya. Ada tujuan Tuhan kita mengalami itu semua. Dan tujuan itu adalah kebaikan yang akan kita dapatkan. Nah, waktu itu saya berdoa, saya menangis. Karena 4 bulan saya tidak bisa berjalan. Ya. Kalau saya coba untuk ke kamar mandi aja itu sakit, saya setengah mati. Ya, saya sampai turun, kira-kira timbangan saya hampir 10 kilo waktu itu. Jadi saya kurus, kaki saya kecil. Ya. Nah, waktu itu saya berdoa, Tuhan bicara pada saya harus bagaimana, apa yang harus saya lakukan. Ternyata waktu itu Tuhan bilang begini, ya. Tuhan bicara waktu itu, saya disuruh untuk berdiam diri, saya disuruh untuk kembali mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, ya. Dan saya diminta untuk tetap kuat, menjadi pelaku atas apa yang saya khotbahkan. Mungkin saya khotbahkan, hayo harus kuat, harus kuat. Tapi saya tidak mengalami itu. Tuhan izinkan ini untuk saya mengalami sesuatu yang tidak enak. Sehingga saya harus kuat. Apa yang saya beritakan, apa yang difirmankan Tuhan, kamu harus kuat. Itu saya alami dan saya lakukan. Ya. Nah, penyakit kita ditanggungnya. Dan bilur-bilurnya kita disembuhkan. Singkat cerita, saya sembuh setelah 4 bulan. Saya bisa berjalan kembali perlahan-lahan dan akhirnya kembali normal. Itu Tuhan izinkan saya, Tuhan berikan kesembuhan dan mujizat. Saya ingat sekali waktu itu, Opa Oma, waktu saya ke dokter. Ya, saya ke dokter neuro waktu itu. Ya. Itu waktu saya datang ke dokter, itu semua pasien-pasien yang lain itu senior semua, Opa Oma. Tapi cuma saya yang muda waktu itu. Jadi saya melihat itu, saya bilang, Tuhan, apa yang Engkau mau dalam hidup saya bilang. Tapi Tuhan berikan kesembuhan yang luar biasa dan saya kembali melayani. Justru saya mendapatkan move to the next level setelah itu. Ya. Percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, masuk tahun yang baru, ya, Tuhan berikan tema paradigma yang baru. Ya. Tuhan Yesus memberkati anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oleh karenanya dia akan menyertai kita masuk tahun 2022. Nah, sekarang saat Yesus lahir ke dunia ini, ada beberapa orang yang terlibat langsung dengan kelahiran Tuhan Yesus. Ya. Yang pertama yaitu para gembala. Nah, para gembala itu adalah mewakili orang-orang yang sederhana. Ya. Bukan orang-orang yang pandai. Ya. Mereka bukan orang kaya, bukan orang yang berlebih. Ya. Mereka mewakili orang-orang Israel pada saat itu. Ya, para gembala. Ya. Nah, yang kedua, ada sekelompok orang yang terlibat langsung. Yang kedua adalah orang Majus. Mereka mewakili orang-orang pandai, ya, orang-orang kaya. Ya. Mereka mewakili orang-orang yang bukan orang Israel, yaitu seperti saudara dan saya, ya, yang bukan orang-orang Israel rohani. Kita adalah orang-orang Israel rohani, bukan orang-orang Israel, ya, bukan orang-orang Yahudi. Nah, ada beberapa pelajaran yang kita dapat dari kelahiran Tuhan Yesus untuk kita bisa memasuki tahun 2022. Ya. Dan bagaimana caranya kita memasuki tahun 2022. Nah, waktu saat gembala menggembalakan dombanya, mereka didatangi oleh para malaikat. Ya. Nah, pada saat itu mereka sangat ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Ya. Mereka mungkin sebelumnya tidak pernah melihat seperti itu, seperti malaikat itu tidak pernah mereka lihat. Ya. Sehingga mereka mempunyai rasa takut yang amat sangat. Dan malaikat berkata, jangan takut, jangan takut. Ya. Nah, jadi nomor 1, bagaimana kita memasuki tahun 2022? Yang pertama adalah jangan takut.
menghadapi tahun 2022, tantangan, pergumulan, persoalan tetap ada. Ya. Kita nggak tahu ke depannya itu seperti apa, apakah akan lebih baik ataukah akan lebih buruk. Ya. Tapi saya mau katakan jangan takut. Karena Immanuel, Tuhan beserta kita semua. Ya. Kita tetap harus berjuang. Ya. Kita tetap harus berusaha. Kita tetap harus bekerja. Dan kita tetap harus berdoa. Ya. Tetap berharap yang terbaik terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Tetap berharap. Dan kita tetap menjadi berkat buat orang lain. Ya, melalui, tadi saya katakan melalui perkataan kita, melalui sikap kita. Ya. Dan kita harus tetap punya api, punya roh yang menyala-nyala di dalam hati kita. Dan kita tetap melayani Tuhan. Nah, sehingga saat Tuhan Yesus datang untuk kali kedua, tetap kita punya iman di dalam kita. Ya, itu dia. Nah, di saat-saat ini saya percaya kita seperti 10 gadis yang sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Ada 5 gadis yang bodoh, ada 5 gadis yang bijak, yang pandai. Ya. 10 gadis ini sama-sama menunggu Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kita harus menjadi gadis-gadis yang bijak? Yang tetap punya minyak dalam hati kita. Tetap punya roh yang menyala. Saat-saat ini, kita harus menentukan kita mau menjadi 5 gadis bijak atau 5 gadis yang bodoh. Saudara yang menentukan. Dan saya percaya, saya berdoa saudara tetap menjadi 5 gadis yang bijak. Yang mempertahankan minyak itu. Mempertahankan roh itu. Iman itu dalam hati saudara. Nah, yang kedua. Yang pertama tadi jangan takut. Yang kedua adalah ketaatan. Seperti gembala. Waktu menerima kabar baik dari malaikat, mereka tidak mengerti. Ya. Tapi mereka berjalan. Mereka mencari bayi Yesus. Ya, di kota Daud waktu itu. Ketaatan, masuk tahun 2022. Ketaatan itu Tuhan mau kita lakukan. Ya. Jadi walaupun kita nggak tahu apa yang terjadi di depan, kita harus tetap taat. Taat kepada Tuhan. Itu dia. Nah, yang ketiga, pada saat itu ada bala tentara malaikat memuji, menyembah Tuhan. Nah, yang ketiga, kuncinya untuk memasuki tahun ini adalah kita tetap berdoa, tetap memuji dan menyembah Tuhan. Ya, itu dia. Di dalam unity siang dan malam. Tetap harus lakukan itu. Nah, yang keempat, apa yang harus kita lakukan? Nah, seperti orang Majus datang menyembah, ya, mereka membawa persembahan. Mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Nah, mur bicara, emas bicara mengenai kekudusan, bicara mengenai kekayaan. Ya. Kekudusan itu yang harus kita pertahankan dalam masuk tahun 2022, saudara. Ya. Kemenyan bicara tentang kurban. Ada sesuatu yang tidak enak yang perlu kita persembahkan. Mungkin waktu kita. Ya. Mungkin tenaga kita. Mungkin pikiran kita untuk Tuhan. Ya. Itu Tuhan mau kita korbankan. Mur, tentang minyak urapan. Ini bicara tentang pengurapan yang terus ada bersama saudara dan saya. Untuk masuk tahun 2022, tetap kita mempunyai pengurapan yang dari Tuhan. Itu sangat-sangat saudara dan saya perlukan. Haleluya. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan dan kita renungkan ke depan ini, saudara. Nah, kita sudah mengakhiri tahun 2021, tahun integritas. Kita masuk di tahun 2022, tahun paradigma yang baru.
Paradigma yang baru bicara mengenai cara pandang yang baru, bicara mengenai semangat yang baru. Ya. Kita memandang segala sesuatu dengan konsep yang baru. Ya. Sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan, Tuhan mau kita mempunyai pikiran cara pandang yang baru. Saudara sekalian. Nah, itu yang penting. Ya. Kita memasuki tahun paradigma yang baru. Ya. Seperti ini misalnya, pemikiran yang baru. Pada musim ini kita bukanlah korban. Tapi kita sudah ditakdirkan untuk menjadi pemenang dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Hal-hal lain yang perlu kita renungkan bersama, yaitu bahwa tahun 2022 Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Yang tidak mudah lemas. Ya, yang siap menghadapi tantangan dalam berperang. Saya teringat dalam kisah Musa ya, bersama bangsa Israel yang berperang melawan orang Amalek. Ya. Itu adalah peperangan pertama dari bangsa Israel setelah keluar dari tanah Mesir. Ya. Di situ, waktu berperang melawan bangsa Amalek, ya, Musa mengangkat tongkat di tangannya kepada Tuhan. Saat Musa menurunkan tangan, orang Amalek itu menang. Tapi saat Musa mengangkat tangannya, orang Israel menang. Nah, waktu Musa sudah capek, lelah, ya, Harun dan Hur ya, menopang tangan Musa. Nah, saya percaya pergumulan, tantangan dalam kehidupan kita yang datang terus-menerus kadang membuat kita lemes, kadang membuat kita capek. Ya. Kadang membuat opa-opa, aduh, udah deh, gitu. Nggak Tuhan-Tuhanan lagi deh, gitu. Mungkin seperti itu. Ya. Saya mau katakan, angkat tangan kita ke atas. Itu menandakan Musa berserah pada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan yang akan menopang tangan kita. Memberikan kita kekuatan yang baru buat opa dan oma. So, tetap semangat. Seringkali saya juga merasa lelah, saya merasa letih. Tapi saya perintahkan tubuh ini, hai tubuh, pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan. Berdoa terus. Supaya tubuh ini mendapatkan gairah, roh, semangat yang baru. Ya. Nah, selanjutnya apa yang harus kita renungkan untuk masuk tahun 2022? Yaitu bicara mengenai Yehezkiel 37, yaitu berbicara mengenai tulang-tulang kering. Ya. Nah, Tuhan meminta Yehezkiel untuk bernubuat, ya, sehingga tulang, urat, daging, kulit itu bergerak menyatu, menjadi satu. Tapi pada saat itu, tubuh itu yang sudah menjadi satu, ya, belum bergerak. Dan setelah dihembuskan nafas hidup dari 4 penjuru angin, baru mereka hidup. Nah, saat-saat ini mungkin banyak dari kita yang tidak bergairah lagi, yang lemes, ya, yang nggak berpengharapan lagi kadang-kadang dalam Tuhan, ya, atau nggak melayani lagi. Saya mau katakan bahwa bangkitlah hai tulang-tulang kering kita, ya, minta pengurapan kembali dari Roh Kudus sehingga kita bisa bergerak kembali, bangkit kembali. Melayani kembali untuk Tuhan. Sehingga transfer spirit itu bisa terjadi buat orang sekeliling kita. Dan menjadi berkat kembali untuk orang-orang di sekeliling kita. Nah, ada suatu puisi yang saya sangat diberkati oleh itu. Nah, dalam puisi itu berbicara mengenai begini, ada tulisan. Ini saya yakin ini adalah paradigma yang baru. Ya. Nah, dikatakan begini. Bukan karena hari ini indah kita bahagia, tetapi karena kita bahagia, maka hari ini menjadi indah. Bukan karena tak ada rintangan kita menjadi optimis,
Tetapi karena kita optimis, rintangan akan menjadi tak terasa. Rintangan akan menjadi ringan. Bukan karena mudah kita menjadi yakin bahwa kita bisa lakukan. Tetapi karena kita yakin dulu bahwa kita bisa. Sehingga semuanya menjadi mudah. Bukan karena semuanya baik kita tersenyum. Tetapi karena kita tersenyum, maka semuanya akan menjadi baik. Itu termasuk konsep pemikiran paradigma yang baru. Saya harap, saya yakin percaya kita semua masuk tahun 2022 dengan paradigma yang baru, dengan pemikiran yang baru, dengan konsep yang baru, dengan penyertaan-Mu Tuhan, mujizat Tuhan yang baru buat saudara dan saya. Tuhan Immanuel, Tuhan menyertai kita. Terus andalkan Tuhan, terus nempel sama Tuhan, berharap hanya kepada Dia, dan kita pasti akan melihat padang gurun akan menjadi ladang buah-buahan bagi saudara dan saya, bagi kita semua. Haleluya. Tetap maju, tetap semangat dalam Tuhan, tetap berusaha, tetap bekerja yang terbaik buat Tuhan, dan terus berdoa. Doa saya menyertai opa, oma, dan saudara semua. Haleluya. Amin. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Pada hari ini Tuhan Yesus, di tahun yang baru kami boleh masuk dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Bapa, biarlah tubuh dan darah-Mu memberkati kami, mengurapi kami Tuhan Yesus, menguatkan kami untuk kami masuk tahun 2022 Tuhan Yesus. Berikan kami keberanian Tuhan. Kami tidak mau takut untuk masuk tahun 2022 ini Tuhan Yesus. Kami mau taat. Kami mau tetap doa, memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami tetap mau memberikan kurban kami Tuhan Yesus kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus-Mu dengan hati penuh ucapan syukur. Haleluya. Mari Opa Oma, saudara sekalian, kita siapkan anggur kita siapkan roti. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk masuk dalam perjamuan. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Mari kita arahkan pikiran dan hati kita kepada Tuhan Yesus. Bapa, hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah jemaat-Mu Engkau berkati Tuhan. Kuduskan Tuhan, ampuni Tuhan Yesus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah Aku teruskan kepadamu telah Aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, terima kasih untuk roti, untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Untuk roti dan anggur Tuhan Yesus yang kami terima Tuhan.
Biar pengurapan-Mu turun atas kami Tuhan di tahun yang baru. Memasuki tahun yang baru Tuhan Yesus. Pengurapan-Mu Tuhan. Pengurapan-Mu Tuhan. Pengurapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau berkati Opa dan Oma, berikan kesehatan yang sempurna Tuhan Yesus. Berikan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka Tuhan Engkau berkati berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Kau jaga Tuhan, Immanuel, Allah menyertai. Allah menyertai kami semua masuk tahun yang baru ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Opa-Oma ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Maju terus dalam Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala. Oma Opa, kita sebelumnya akan berdoa syafaat untuk menutup ibadah ini. Bapa ya Abah, kami bersyukur boleh sehidangan dengan Engkau hari ini. Kami percaya melalui perjamuan ini Engkau telah menguduskan kami, memberikan kami kekuatan, bahkan memperbaharui kehidupan kami, sehingga kami Tuhan semakin kuat di dalam Engkau, bahkan semakin mendalam dalam cinta kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Kami percaya melalui kebenaran firman-Mu, kami semua yang mengikuti Tuhan ibadah ini telah diberkati Tuhan. Kami disembuhkan, kami dikuatkan, kami dibebaskan dari segala sesuatu tekanan-tekanan yang menekan hidup kami. Bapa, terima kasih. Kami percaya bersama dengan Engkau Tuhan, kami kan dapat melalui segala rintangan dalam hidup kami. Engkau yang terus memberkati hamba-Mu dalam pelayanannya, keluarga besarnya. Tuhan, bahkan kemanapun Tuhan utus ia melayani, tanda-tanda heran dan ajaib menyertai kehidupannya. Perlindungan Tuhan sempurna atas hidupnya dan keluarga besarnya. Terima kasih Bapa. Saat ini juga kami berdoa memberkati Paniko Notoraharjo, gembala sidang kami. Engkau yang mengurapi, Engkau yang menyatakan isi hati-Mu, pewahyuan-Mu Bapa, khususnya untuk tahun mendatang ya Bapa. Biar Tuhan setiap gereja-Mu tetap ada di dalam kebenaran firman-Mu, berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Oleh karena Tuhan yang memberikan Tuhan tuntunan demi tuntunan melalui hamba-Mu Paniko. Berkati keluarga besarnya Tuhan, Engkau memberkati istri, anak, cucu, mantu dan keluarga besarnya ya Bapa. Biarlah melalui pelayanannya Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang disembuhkan, banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan, bahkan dilepaskan dari segala keterikatan mereka. Engkau Allah yang melindungi, membentengi kediamannya dengan tembok-tembok berapi-Mu ya Tuhan. Bahkan keluar masuknya Tuhan, Engkau yang jagai di dalam nama Yesus. Tak lupa kami membawa gembala rayon kami Pak Kiki Haryadi Tuhan, beserta Ibu Mervin, anak dan mantu serta cucu-cucunya ya Bapa. Engkau yang memberkati, Engkau mengurapi hamba-Mu, memberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan yang sempurna ya Tuhan. Bahkan kami percaya ada strategi-strategi ilahi yang Tuhan nyatakan dalam hidupnya, di dalam pengembalakan rayon ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami percaya segala sesuatu Tuhan yang dilontarkan oleh kuasa-kuasa kegelapan, kami menghancurkan, patahkan kuasanya. Tak ada satupun Tuhan yang mampu Tuhan menembus benteng perlindungan yang Tuhan telah sediakan atas kehidupan hamba-Mu dan keluarga besarnya. Terima kasih di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas hamba-Mu bahkan di dalam pekerjaannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga memberkati Tuhan seluruh Tuhan
hamba-Mu yang ada di Umas ya Bapa, khususnya Gembala Umas Ibu Hana. Engkau yang berkati keluarga besarnya ya Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan pengembalaannya di Umas ini. Kami percaya ada inovasi-inovasi baru, ide-ide baru yang Tuhan nyatakan dalam kehidupannya, sehingga kami akan melihat Umas ini semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin kuat, semakin bergairah ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau berkati keluarganya, Engkau melindungi Tuhan kediamannya, keluar masuknya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau berkati juga seluruh Tuhan pengurus Umas yang ada. Kesatuan hati ada di antara mereka. Mereka saling menopang, saling mendukung ya Tuhan. Kemanapun dan dimanapun mereka berada saat ini, bahkan apapun Tuhan yang ada, yang sedang mereka alami, kami percaya oleh kuasa-Mu Tuhan, Engkau yang meneguhkan, Engkau yang menguatkan mereka di dalam nama Yesus. Kami akan melihat mereka semakin bangkit, mereka semakin unity, bahkan semakin bergairah di dalam melayani-Mu ya Bapa. Terima kasih, berkati semua Tuhan, Oma dan Opa. Kami percaya melalui Tuhan ibadah online ini, sekalipun situasi dan keadaannya terbatas, namun kuasa-Mu Tuhan tak dapat dibatasi oleh apapun juga. Mereka dilawat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberkati bangsa dan negara kami. Kami percaya damai sejahtera-Mu ada atas bangsa kami, bahkan atas pemerintahan bangsa kami. Presiden Jokowi, wakilnya Maruf Amin. Kesehatan, kekuatan, perlindungan, hikmat Tuhan terus Tuhan nyatakan atas pemerintahan bangsa kami. Tuhan, kami percaya bangsa ini Tuhan bawa semakin pulih Tuhan, semakin penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan kami kan melihat penuaian jiwa-jiwa itu pasti terjadi atas bangsa kami Indonesia di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saatnya kami buka hati kami untuk terima berkat daripada hamba-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, berkat, kesehatan, kesembuhan dari Allah Bapa di surga melalui anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Penghiburan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.